Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Jainuddin dengan NPM 030921111018. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya, yaitu UAS tentang gelombang dan optik. Nomor 1, yaitu sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 10 cm. Agar cermin itu membentuk sebuah bayangan maya dan tegak yang tingginya 5 kali tinggi benda, maka benda harus diletakkan pada jarak titik-titik. Nah, penyelesaian diketahui R-nya atau jari-jarinya yaitu 10 cm. Kemudian S aksennya belum diketahui. Untuk mencari S aksen yaitu M sama dengan min S aksen per S. Kemudian karena yang dicari S aksennya, maka S aksen pindah ruas dan M-nya yaitu 5. Karena pindah ruas yaitu min, jadi S aksen sama dengan min 5S dan membentuk bayangan maya. Kemudian yang ditanyakan adalah S-nya. Nah, penyelesaian untuk mencari S yaitu 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, R-nya kita sudah ketahui bahwasanya nilainya 10, jadi 2 per 10 sama dengan 1 per S ditambah 1 per min 5S. Kemudian disederhanakan, jadinya 1 per 5 sama dengan 1 per S ditambah 1 per 5S. Nah, kelimanya pindah ruas, jadi 1 sama dengan 5, kemudian 1 per S ditambah 1 per min 5S. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung dan kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita ambil yaitu min 5S. Kita cari 1 kali berapa sama dengan min 5S, yaitu 1 kali min 5. Kemudian 1 kali berapa sama dengan S, yaitu min 1. Jadi 5 dalam kurung min 5 dikurang 1 per min 5S. Nah, 1 sama dengan 5, min 5 dikurang 1 sama dengan min 4. Jadinya min 4 per min 5S. Kemudian 1, 5 dikali min 4 yaitu min 20 per min 5S. Min 20 dibagi min 5 jadinya 4. Kemudian untuk min 5S-nya yaitu dibagi dengan min 5 jadinya sisa 1. Jadi ditulis S. Jadi 1 sama dengan 4 per S. S-nya pindah ruas, kemudian S-nya sama dengan 4 cm. Nah, karena tadi bayangannya maya, jadi di belakang cermin. Jadi option yang benar yaitu C, 4 cm di belakang cermin. Nah, kemudian nomor 2 yaitu benda berada 6 cm di depan cermin cembung yang panjang fokusnya 6 cm. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 3 cm, maka pergeseran bayangan adalah, nah di sini juga ada option. Kita jawab, diketahui S1-nya yaitu 6 cm, kemudian fokusnya yaitu 6 cm, dan S2-nya yaitu 3 cm. Nah, karena ada 2S, maka kita tambahkan 3 ditambah 6 yaitu 9, karena digeser 3 cm menjauh. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu pergeseran bayangan atau S aksennya itu sama dengan berapa. Nah, pertama-tama kita mencari jarak bayangan saat benda sejauh 6 cm. Nah, kita masukkan rumus min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S1 aksen. Nah, untuk fokusnya itu sendiri nilainya tadi sudah kita ketahui bahwasanya 6. Jadi kita masukkan min 1 per 6 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per S1 aksen. Karena penyebutnya sudah sama, nah penyebutnya 6, maka min 1 dikurangi 1 sama dengan 1 per S1 aksen. Nah,
min 1 dikurang 1 yaitu min 2 per 6 sama dengan 1 per S1 aksen. Nah, kemudian yang kita cari S1 aksen, jadi S1 aksennya pindah ruas. S1 aksen sama dengan min 3. Min 3-nya kita dapatkan 6-nya dibagi dengan min 2. Kemudian kedua yaitu kita menghitung jarak bayangan saat benda sejauh 9 cm. Nah, untuk rumusnya tadi sama dengan rumus yang pada saat kita mencari 6 cm. min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S2 aksen. Nah, fokusnya tadi 6, jadi kita masukkan 6. Min 1 per 6 sama dengan 1 per 9. S-nya tadi 9, kemudian ditambah 1 per S2 aksen. Kemudian min 1 per 6-nya turun, dikurang 1 per 9 sama dengan 1 per S2 aksen. 1 per 9-nya tadi pindah ruas, jadinya min. Kemudian kita cari min 1 per 6 dikurang 1 per 9. Nah, yang pertama, min 1 dikali 9 yaitu min 9, kemudian 1 dikali 6 yaitu min 6, kemudian 6 kali 9 yaitu 54, kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan 54 ini dibagi 3 sama dengan 18, kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3, kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadinya min 3 dikurang 2 per 18 sama dengan 1 per S2 aksen. Kemudian min 3 dikurang 2 sama dengan min 5 per 18 sama dengan 1 per S2 aksen. S2 aksennya itu sama dengan min 3,6 dari 18 dibagi dengan min 5. Jadinya min 3,6. Karena yang kita cari tadi adalah S2 aksen. Kemudian untuk menghitung pergeseran bayangannya yaitu rumus yang kita gunakan adalah S aksen sama dengan S2 aksen dikurangi dengan S1 aksen. Nah, kita masukkan nilai dari S2 aksennya yaitu min 3,6 dikurangi dengan S1 aksen yaitu min 3. Jadinya S aksen sama dengan min 0,6 cm menjauhi cermin. Bayangannya itu akan menjauhi cermin karena jarak benda juga digeser menjauhi cermin. Jadi opsi yang benar yaitu B, 0,6 cm menjauhi cermin. Nah, kemudian untuk nomor 3, selanjutnya nomor 3, dengan soal suatu saat tampak tinggi bayang-bayang dari sebuah tiang adalah 2 meter dan tinggi bayang-bayang dari sebuah pohon yang berada di sampingnya adalah 7 meter. Jika tinggi asli tiang 3 meter, tiang dan pohon itu berarti sejajar, maka tinggi pohon itu adalah yang ditanyakan tinggi pohon. Kemudian yang kita ketahui yaitu tinggi tiangnya yaitu 3 cm, tinggi aslinya. Kemudian tinggi bayangan tiangnya yaitu 2 meter. Dan kemudian tinggi bayangan pohon yaitu 7 meter. Yang ditanyakan tinggi pohon. Nah, kita masukkan rumus. Tinggi tiang per tinggi pohon dikali bayangan tiang per bayangan pohon. Jadi tinggi tiangnya 3 karena tinggi pohonnya belum kita ketahui, maka kita lambangkan dengan X dikali 2 per 7. 2 per 7 ini tadi nilai bayangan tiang dan bayangan pohon. Nah, kita kali silang 2X sama dengan 7 kali 3. Nah, karena kita cari X, maka 2-nya pindah ruas, 7 kali 3, 21, maka 2-nya pindah ruas, yaitu 21 per 2. Jadi hasilnya X-nya itu atau tinggi pohonnya yaitu 10,5 meter.
Nah, kemudian untuk nomor 4, pada gambar di atas, benda Y dibentuk bayangannya oleh cermin datar A dan cermin cembung B, berimpit dengan Y aksen. Jika jarak kedua cermin A dan jarak bayangan dari cermin datar adalah B, maka jarak fokus F cermin cembung itu adalah, jadi yang ditanyakan itu F fokus dari cermin cembung itu sendiri. Nah, kemudian kita disuruh buktikan F-nya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat per 2A. Nah, penyelesaian F sama dengan B dikali A dikurang B ditambah B dikali A dikurang B. Kemudian ditambahkan dengan A dikurang B ditambah A kurang B per A ditambah A. Nah, kemudian sama dengan 2B. 2B-nya itu B ditambah B jadinya 2B. Kemudian A dikurang B ditambah A dikurang B dikali A dikurang B per 2A. 2A-nya A ditambah A. Kemudian A dikurang B dikali 2B ditambah A dikurang B per 2A. Sama dengan A dikurang B dikali 2B dikali A dikurang B per 2A. Nah, kita turunkan lagi. A dikurang B ditambah A ditambah A ditambah B per 2A sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B per 2A. Nah, A-nya dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian A dikali B, AB. Kemudian A dikali B, AB dikurang B kuadrat per 2A. Ya, AB-nya kita hapus atau kita hilangkan, maka F-nya itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat per 2A. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.